Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nita Susniatin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri pada dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi merupakan perkalian atau perubahan ukuran suatu benda. Jadi bisa lebih besar atau lebih kecil ukuran bendanya tersebut. Sifat dilatasi berdasarkan faktor skala. Saya di sini ada diagram Cartesius, misalnya ada segitiga ABC, kemudian ini adalah ukurannya 1 ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau K lebih dari 1 maka bayangan diperbesar dan letak sepihak terhadap pusat dilatasi. Kita lihat. Jadi sepihak berarti ada tempatnya sama, diperbesar gitu ya. Ini jadi diperbesar. Jadi awalnya ini K sama dengan 1, di sini K sama dengan 2. Kemudian jika K nya di antara 0 sampai 1, maka bayangan diperkecil dan letak sepihak terhadap pusat dilatasi. Berarti bayangannya awalnya adalah ABC yang ini, kemudian diperkecil. Nah, jadi bayangannya menjadi ini, jadi kecil ya. Jadi dilatasi itu adalah perubahan ukuran suatu benda, jadi atau perubahan ukuran sesuatu yang bisa diperbesar ataupun diperkecil. Ini K-nya adalah setengah. Kemudian misalnya di sini ini adalah untuk K sama dengan min 1. Jika K sama dengan min 1, maka bayangan sama dan letak berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Jadi kan awalnya adalah ABC. Oh, ternyata sama ya ini ya, ukurannya sama. Karena K sama dengan min 1 berarti dia letaknya berlawanan. Kalau K kurang dari min 1 maka bayangan diperbesar karena kurang dari dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Awalnya kan di sini berarti tempatnya berlawanan pihak. Kita lihat ini diperbesar. Misalnya untuk kurang dari 1 itu adalah min 2. Kemudian jika K itu di antara 0 sampai min 1, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, di sini ya. Jadi misalnya K-nya adalah min setengah. Dilatasi terhadap pusat titik 0,0, misalnya saya punya titik A, X, Y didilatasikan terhadap ini adalah 0,0 dan faktor skalanya adalah K ini ya. Kemudian hasil dilatasinya adalah KX, KY. Jadi K-nya itu kalikan dengan titik X-nya ini, kemudian K-nya juga kalikan dengan Y, atau X aksen, Y aksen itu pakai matriks. Jadi ini K-nya ini ada di diagonal utama, kemudian dikalikan dengan XY. Coba kita lihat contohnya seperti apa. Tentukan koordinat bayangan titik A 1,3 jika didilatasikan dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasinya 0,0 ya. Penyelesaiannya, jadi rumusnya kita tulis. Kita pakai yang pertama dulu. A, X, Y dilatasinya berapa ini? K-nya jadinya berapa? Ini ya, faktor skalanya 2. Jadi K-nya itu 2. Kemudian kita kalikan 2 kali X. X-nya kan 1. Jadi titik awalnya. Kemudian koma 2 kali 3. Ini ya, Y-nya. Jadi diperoleh 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6. Jadi A aksennya 2,6. Atau kita pakai matriks X aksen Y aksen, K-nya kita ganti 2, kemudian XY-nya ini adalah titik asal dari A ini. Kemudian diperoleh 2 kali 1 tambah 0 kali 3. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah 0 kali 1 tambah 2 kali 3. Hasilnya berapa? 26. Jadi sama ya, bayangan titik A-nya diperoleh 2,6. Sekarang dilatasi terhadap titik pusat M, N. Jadi X aksen Y aksennya kita lihat X aksen min M, Y aksen min N sama dengan ini adalah matriks. K-nya ini faktor skalanya, kemudian XY-nya ini adalah titik awal, kemudian N-nya ini titik pusat.
Ada contoh, tentukan koordinat bayangan titik A 1,3 jika didilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi min 3,2. Jadi 1,3-nya ini adalah XY, kemudian skalanya ini K, dan min 3,2 ini adalah MN karena pusat dilatasinya gitu. Penyelesaiannya kita substitusikan aja dari rumusnya ini X aksen min, karena ini kenapa min karena dia di sini pusat dilatasinya kan ini kan M. Lah ini min 3 berarti tulis saja min 3. Kemudian Y aksen min 2 dari sini nih ya. Karena rumusnya adalah min N. Sama dengan K ini kita tulis di sini 2, ini 2 ya, faktor skalanya 2 kalikan dengan 1. XY-nya ini ya, 1 X min M berarti 1 min 3. Kemudian Y min N berarti Y-nya adalah 3 min 2. Kita kalikan ini X aksen plus 3, kemudian Y aksen min 2 sama dengan ini masih matriksnya, kemudian 1 min kan plus, berarti 1 plus 3 itu 4, 3 min 2 nya itu 1. Ini berarti kita kalikan 2 kali 4 tambah 0 kali 1, kemudian 2 kali 0 kali 4 tambah 2 kali 1 diperoleh X aksen plus 3 Y aksen min 2 sama dengan 8, 2. Lah ini berarti kan X aksen plus 3 sama dengan 8, kemudian Y aksen min 2 sama dengan 2. Kita tulis lagi X aksen plus 3 sama dengan 8, karena kita mencarinya adalah X aksen dan Y aksen, berarti kita X aksennya ini kita cari 8 dikurangi 3 ya, karena positif 3 pindah ruas. Kalau masih bingung, tonton di videonya Bunita yang operasi aljabar itu, operasi bilangan bulat. X aksen sama dengan 5. Kemudian yang Y aksennya dapatnya dari mana? Ini Y aksen min 2 sama dengan 2. Y aksen min 2 sama dengan 2 berarti Y aksen sama dengan 2. Ini kok jadi plus? Iya, karena kan min 2 pindah ke ruas kanan jadi positif. Y aksen sama dengan 4. Jadi X aksen, Y aksen diperoleh berapa? Bayangan titik A adalah 5,4. Ini adalah latihan soal. Kita lihat. Yang pertama, menentukan koordinat bayangan titik A 2,5 didilatasikan dengan faktor skala 3. Pusatnya di 0,0, berarti kita pakai rumus yang pertama. Kemudian yang kedua juga ini ada B min 3,2 didilatasikan dengan faktor skala 4, titik pusat dilatasinya 0,0 berarti sama seperti contoh yang pertama. Nah, yang nomor 3, ini ada bayangan titik C 2,3 didilatasikan dengan faktor skala 3, pusat dilatasinya 1,2, berarti ini menggunakan yang kedua ya, dengan titik pusat M,N. Yang keempat juga ini menggunakan M,N karena ada C 1 min 5 faktor skala 2 dengan pusat dilatasi 3,1. Nah, caranya adalah untuk mengerjakan silakan disimak baik-baik videonya, kalau belum paham didengarkan lagi, karena ini saya rasa kalau mau mendengarkan mesti bisa mengerjakan. Diringkas kemudian dikerjakan soalnya seperti contoh yang sudah diberikan. Selamat mencoba. Oke, agar mudah diingat silakan simak video, kemudian kerjakan soalnya, kemudian banyak berlatih. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.